Laki bini tersangka kasihan anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tokoh NU bilang menanggung beban kelakuan orang tuanya sampai mati. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Dari awal memang kejadian semenjak kami dengar ini peristiwa kematian anak kita, kami sangat terkejut. Apakah mungkin di rumah bapak itu, ibu itu menjadi begini anak kami? Itu dugaan kami nggak menyangka sama sekali bahwa ada kejadian begini di rumah dia itu. Ternyata sampai sekarang kan kita udah sama mendengar tadi pengumuman dari Mabes Polri bahwa Ibu Putri pun terlibat di dalamnya. Ini yang sangat kami terkejutkan. Menyusul sang suami, Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati kini ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mendengar kabar suami istri jadi tersangka pembunuhan, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Umar Syadad alias Gus Umar pun ikut berkomentar soal kasus pembunuhan Brigadir J. Tokoh NU itu mengaku kasihan dengan anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Gus Umar menyebut sang anak akan menanggung beban dari kelakuan orang tuanya sampai mati. Hal itu disampaikan Gus Umar lewat akun Twitter pribadinya pada Jumat 19 Agustus, beberapa saat usai Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus Brigadir J. Suami dan istri terlibat pembunuhan Brigadir J. Kasihan anak-anak mereka menanggung beban kelakuan orang tuanya sampai mati, kata Gus Umar. Sebelumnya diketahui tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Istri mantan Kadif Propam Polri itu ditetapkan menjadi tersangka kelima menyusul suaminya Irjen Ferdy Sambo serta 3 lainnya yakni Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Suami dan istri terlibat pembunuhan Brigadir J. Kasihan anak-anak mereka yang menanggung beban kelakuan orang tuanya sampai mati. Begitulah cuitan dari Umar Hasibuan. Status baru untuk Putri Chandrawati diumumkan setelah tim sus melakukan pemeriksaan kepadanya sebagai saksi sebanyak 3 kali pada pekan ini. Pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati berlangsung antara Senin 15 Agustus, Selasa 16 Agustus, dan Rabu 17 Agustus. Lalu status istri Ferdy Sambo sebagai tersangka itu diumumkan lewat konferensi pers di Barreskrim Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Penyidik menetapkan saudari Putri Chandrawati sebagai tersangka, kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto dalam konferensi pers di gedung Barreskrim Polri. Imbas pengaruh kuat Ferdy Sambo, muncul isu Polri akan berada di bawah Kemendagri, Kemenkumham. Nama Irjen Ferdy Sambo belakangan ini tengah menjadi sorotan setelah kasus Brigadir J terkuak. Bahkan Sambo dinilai memiliki pengaruh kuat di Mabes Polri hingga disebut Pak Kerajaan. Sejak kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terungkap, ia kini menjadi sorotan publik. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Sambo memiliki kelompok yang sudah seperti kerajaan di internal Mabes Polri. Dengan terlibatnya Sambo dalam kasus Brigadir J itu membuat institusi Polri menjadi tercoreng. Terkait hal itu memicu beredarnya kabar bahwa Polri akan digabungkan ke kementerian. Di samping itu, pengaruh Sambo di dalam Polri sendiri disebut-sebut cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ada sekitar 63 polisi yang diperiksa terkait kasus dugaan rekayasa kronologi dan menghilangkan barang bukti. Adapun kementerian yang disebut akan disatukan dengan Polri akibat kasus Sambo itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung hingga Kemenkumham. Terkait hal ini, Mahfud pun mengaku bahwa memang diperlukan pembenahan di tubuh Polri. Terlebih bukan lagi menjadi rahasia di mana ada kelompok-kelompok di internal Polri yang akhirnya membuat instansi tersebut tidak sinergis. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengaku bahwa pihaknya mendengar adanya usulan agar Polri berada di bawah Kejagung, Kemendagri hingga Kemenkumham. Adapun usulan ini berasal dari Duta Besar Indonesia Filipina di Agus Wijoyo. Seperti TNI di bawah Menteri Pertahanan atau Menhan, di Polri juga pengatur kebijakan dan pelaksanaannya ada di satu institusi pembuat polisinya. Ada yang bilang diangkat saja seorang menteri senior menjadi menteri keamanan sebagai partnernya. Meski begitu, Mahfud mengatakan bahwa hal itu bukanlah hal mudah untuk dilakukan.
Menurutnya banyak ranjau sehingga ia menyarankan untuk biar saja internalnya seperti itu, namun pihak lainnya menjadi pintu. Awalnya mengaku dilecehkan, kini Putri Chandrawati diketahui ikut rencana pembunuhan Brigadir J. Publik dibuat heran dengan pengakuan Putri Chandrawati yang kini resmi dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya Putri Chandrawati memberikan keterangan jika dirinya mendapat pelecehan seksual dari Brigadir J. Namun kini akhirnya Bareskrim Polri menetapkan PC sebagai tersangka. Penetapan tersangka PC terkait kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap PC sebanyak 3 kali. Hasilnya menetapkan Putri sebagai tersangka dengan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pasal yang dikenakan kepada Putri kata Andi sama dengan 4 tersangka lain sebelumnya. Ia menjelaskan sudah memeriksa 52 saksi terkait kasus pembunuhan itu, termasuk sejumlah ahli dan penyitaan barang bukti. Dari pemeriksaan CCTV itulah, kata dia, terlihat jelas Putri selalu ada di sejumlah lokasi yang karenanya dianggap menjadi bagian perencanaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sebelumnya Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto mengatakan penetapan tersangka Putri Chandrawati setelah melewati gelar perkara. Untuk pasal yang dikenakan kepada Putri katanya akan dijelaskan kemudian. Sebelumnya Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J ini. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR dan KM. Diketahui Brigadir RR adalah ajudan Putri Chandrawati, lalu KM adalah sopir Putri Chandrawati. Keempatnya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Dikasih tugas-tugas tertentu nanti seperti apa, RR dipanggil juga, Richard dipanggil. Jadi memang perencanaan itu dia diakuinya datang dari dia, dan dia yang menyiapkan semua. Setelah itu pun kemudian dia yang menyiapkan barang bukti, menelpon siapa misalnya petugas-petugas propos dan lain-lain itu, sehingga kemudian sampai sekarang ini tim sus dan khususnya Polri kan memeriksa puluhan orang itu. Yang sekarang ada 35 orang sudah dinyatakan ada 2 kemungkinan ya, melakukan pelanggaran etik atau bahkan lebih jauh itu bisa jadi pelanggaran pidana misalnya. Komnas selalu mendorong kalau dia terbukti melakukan tindak pidana harus dengan tegas juga Polri melakukan proses hukum pidana kepada mereka. Ya, itu dia akui misalnya ketika seolah-olah dia kan pergi ke satu tempat bukan rumah dinas ya. Terus kemudian kalau dilihat di CCTV itu kan patwalnya berhenti. Sebelumnya dibangun keterangan bahwa dia ditelepon setelah terjadi kekerasan seksual dan tembak-menembak. Tapi itu akhirnya diakuinya bahwa sebetulnya itu adalah skenario yang dia buat. Dia kembali itu bagian dari skenario dan belum terjadi apa-apa. Nah, setelah dia kembali ke rumah, setelah dia masuk ke rumah dinas itulah atau TKP itu, baru kemudian dia memanggil Joshua dan beberapa ADC-nya tadi itu untuk kemudian melakukan katakanlah penghukuman ya dalam bahasa dia ya kepada Joshua. Ya salah satunya jelas tadi ya ada pengkondisian ya. Jadi di situ terlihat bahasa-bahasa memang sudah ada skenario dan mereka diingatkan untuk nanti kalau ada pertanyaan ya ingat itu skenarionya gitu. Dan ya bahasa-bahasa itu dijawab bahwa ya oke, kami akan lakukan dengan ya misalnya kata-kata siap komandan misalnya kan, itu jelas. Dan ketika kita tanya lagi mereka ya mereka mengakui bahwa ya memang kami dikondisikan untuk mengakui sebagaimana skenario sudah disiapkan tadi, seolah-olah ada pelecehan seksual, ada tembak-menembak, kemudian saudara Joshua meninggal dunia gitu. Apakah Anda mengakui ya, Anda yang merekayasa semua ini? Kami punya bahan-bahan nih. Kalau dia nggak mengakui, kami akan tunjukkan misalnya pembicaraan yang sudah terekam itu. Dia bilang, Pak sudah, saya akui semua Pak. Memang saya yang merekayasa. Saya otaknya. Karena itu bahan-bahan yang sudah kami siapkan tadi itu memang akhirnya tidak kami tanyakan lagi karena dia sudah mengakui semuanya, dan toh apa yang dia katakan lebih detail itu sudah ada di BAP dia ya. Tapi dia sangat kooperatif waktu itu menyampaikan semua halnya. Sekali lagi dia hanya minta dipahami emosi saya seperti ini. Walaupun dia katakan saya tidak bisa membenarkan
tindakan ini, saya salah. Saya tanya juga waktu itu, kamu merasa bersalah nggak dengan Richard? Yang ini masih muda, saya bilang, dia nggak punya motif apa-apa, anak buahmu, sekarang dia terkait-kait dengan masalah ini, dia ngaku dia salah. Ya, dia bilang saya juga bersalah terhadap Richard. Nah, itu tidak dijelaskan ya. Apakah cuman dikasih tahu bahwa ketika dia memanggil satu persatu itu sendirian dia. Pengakuan dari 3 orang ini juga begitu. Ketika dipanggil, dia hanya berhadapan dengan FS, tidak didampingi oleh ibu. Mereka pergi ke rumah dinas, ibu PC-nya masuk ke dalam kamar tidur itu. Jadi mereka melakukannya di ruang tamu. Tapi sekali lagi itu pengakuan mereka gitu. Itu yang harus diuji kan. Apakah benar 100% seperti itu? Walaupun setidak-tidaknya sekarang pembunuhan berencana sudah ada pengakuan, ada kesaksian, obstruction of justice-nya sudah ada yang mengakui dan sudah banyak orang yang diperiksa. Tapi kan untuk lebih memastikan apakah ini penembaknya hanya 1 atau 2 atau mungkin lebih dari 2, itu kan tetap harus kita buka kemungkinan-kemungkinannya dengan pembuktian-pembuktian yang valid itu. Ya, dia mengakui bahwa keterangan yang pertama dulu itu sebetulnya adalah pengkondisian yang harus dia sampaikan kalau dalam pemeriksaan kepada penyidik, kepada tim sus misalnya, kepada Komnas HAM. Dan itu sudah disiapkan untuk dia selalu menjawab seperti itu. Belakangan dia mengakui bahwa itu adalah keterangan yang tidak sebenarnya. Kepada Komnas HAM kemarin dia katakan bahwa itu atas perintah Pak Sambo. Jadi dengan demikian yang sebenarnya itu ya begini, dia ceritakan lah sama dia. Dia tidak tahu menahu apa yang terjadi di Magelang, karena ketika dia pulang dari satu tempat mau masuk ke kamar di lantai 2 itu dia dilarang naik katanya. Setelah itu baru dia boleh masuk kamarnya, dia istirahat. Nah, di Jakarta juga dia tidak tahu menahu, tiba-tiba dipanggil, dikasih perintah seperti itu oleh FS, yang dia juga bingung kenapa semua itu dia tidak mengerti, sampai di TKP diperintahkan lagi untuk melakukan penembakan. Peluru-peluru itu juga atas perintah dari FS untuk mengisi, termasuk kepada senjata Glock 17 dan HS9 itu. Semua atas perintah, dia bilang. Ya, dia katakan begitu. Kepada kami dia katakan begitu, kepada tim sus juga, karena kami kan ada koordinasi sama tim sus ya, mengatakan yang sama. Juga kepada penyidik dia katakan yang sama. Dan ketika kami cross check lagi kemarin, dia katakan iya, itu keterangan yang sebenarnya Pak. Walaupun dia bilang dia dalam beberapa hal karena dia ketakutan melakukan tindakan itu, dia sebetulnya nggak terlalu memperhatikan ya, dia menutup wajahnya untuk melakukan penembakan itu. Jadi dia kalau ditanya persis misalnya berapa kali FS melakukan tembakan, dia tidak terlalu ingat. Tetapi dia tahu bahwa FS memegang senjata dan menembak. Ya, saya sudah bicara dengan beberapa pimpinan tim sus ya. Saya katakan bahwa tolong dipastikan konstruksi peristiwa dengan alat bukti dan lain-lain itu memang harus betul-betul rapi, dengan dukungan alat bukti, informasi, data yang valid. Kenapa? Karena saya khawatir di persidangan misalnya kalau itu tidak bisa didukung tadi oleh alat bukti dan data-data yang kuat, bisa jadi misalnya dakwaannya malah ditolak kan. Padahal ini satu peristiwa yang akhirnya menjadi sangat serius karena presiden mengambil perhatian, elit-elit juga mengambil perhatian, dan seluruh Indonesia mengambil perhatian. Jadi saya sebagai Ketua Komnas sudah mengingatkan tim sus dan juga penyidik supaya betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh alat bukti dalam nanti ya yang akan masuk ke dalam dakwaannya jaksa misalnya ke pengadilan, itu harus betul-betul didukung oleh alat-alat bukti yang sangat valid sehingga tidak terbantahkan begitu.